Baik, kita mulai ya anak-anak semuanya. Jam sejarah hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Seperti biasa, kita yel-yel historianya dulu. Historia. Sejarah. Baik, anak-anak Bapak di kelas 2. Hari ini kita ada mapel sejarah. Seperti biasa nanti kita masuk ke KD baru ya. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan Budi pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, saat ini kalian tahu hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kesehatan semuanya. Semoga di masa pandemi ini jaga kesehatan, kemudian dan terus belajar. Semoga pandemi ini cepat selesai ya, sehingga kalian bisa masuk seperti biasa. Ya, kita bermain dulu sebentar. Nah, di sini ada pretest ya, quiz pretestnya. Oke, kelihatan jelas tidak di monitor kalian tulisannya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, nanti kita menjodohkan dulu ini. Kira-kira kesatria kemana perginya? Coba. Yang nomor 1, 2, 3, 4, yang mana nih kesatria? Kesatria kasta yang mana? Kategorinya? Kasta yang tergolong terdiri dari raja, prajurit, yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang keempat. Oh, keempat. Berarti kita bawa ya kesatria ke sini ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian Waisa yang mana? Di 1, 2, 3? Yang empat. Yang ketiga. Oke, ini jawaban kalian ya. Berarti kita tengok dulu hasilnya. Bapak kecilkan dulu. Oke. Kita finish. Tuh. Berarti benar 2, salah 2. Kebalik ya, Pak. Kebalik. Tadi kan Sudra katanya Waisa katanya kasta terendah. Benar nggak tuh Waisa? Sudra yang kasta terendah. Nah, Sudra yang kasta terendah. Iya, Sudra, makanya ya. ketukar posisinya. Kalau Waisa itu di kasta yang para pedagang tadi. Iya, Ya. para pedagang dan pegawai. Untuk absensi hari ini ya, jangan lupa kalian absen ya. Di Classroom sudah Bapak share ya tentang link absen. Materi juga sudah ada LKPD-nya. Nanti kalian isi di Classroom, kalian cek sendiri ya. Sudah Bapak share. Jangan lupa absen. Ini ada persepsi ya. Kalau dilihat dari sini, ini ada candi apa nak? Yang Prambanan mana, atas atau bawah? Atas. Di sini apa sih yang membedakan candi Hindu sama candi Buddha? Yang candi Hindu mana? Candi Buddha yang mana? Yang di atas. Di atas. Hindu berarti Prambanan ya. Kalau Buddha? Hindu yang Prambanan. Borobudur. Berarti Borobudur. Oke. Di sini Bapak bertanya, apa yang membedakan candi Hindu sama candi Buddha? Siapa yang bisa jawab? Tingginya, Pak. Coba ya, yang berani saya Pak gitu. Oke, Areta, apa jawabannya? Yang pertama itu ada perbedaan struktur candi. Kalau misalkan candi Hindu itu bentuk puncaknya meruncing, membentuk Ya. tabung atau disebutnya itu ratna. Tepuk tangan dulu buat Areta Nita ya. Nah, materi kita hari ini adalah masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kita masuk di KD 3.5 ya, menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian indikatornya ada 2 di 3.5.1. Dari habis ini kalian pasti punya tujuan ya, tujuan pembelajarannya itu. Oke, melalui
pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian semua dapat menganalisis ya berbagai teori. Kita masuk ke sini ya, kita ada yang mau kita tonton. Kita lihat YouTube sebentar. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Habis selesai videonya gimana? Sudah mulai terbuka wawasannya mengenai teori masuk Hindu Buddha? Dari video tadi, apa aja sih yang bisa kalian petik? Hindu ke Indonesia itu karena pedagangnya kaum Waisya atau pedagang dari India itu berinteraksi langsung dengan masyarakat di Indonesia. Indonesia sendiri yang langsung ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu Buddha ya Pak? Baik, dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh Indianisasi ya. Kenapa dikatakan Indianisasi? Karena memang agama dan kebudayaan Hindu itu memang berasal dari India. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok, 5 kelompok ya kalian. Nah, berarti Bapak kasih aja kelompok 1, di sini ada Agnes, Bapak ambil dari atas sampai bawah ya. Agnes, kemudian Alia. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit aja ya. Kalian nanti bisa berdiskusi dulu lewat WhatsApp grupnya atau lewat Classroom ya. Jadi nanti kalian presentasi hasil-hasil jawaban kalian. Oke. Silakan kerjakan. 5 menit ke depan kita gabung lagi. Iya, Pak. Oke. Sambil menunggu yang lain, ayo join lagi. Suaranya mana nih, kameranya? Silakan diaktifkan kembali. Oke, baik. Kelompok 1, kita cepat aja ya. Kelompok 1. Bukti-buktinya adalah para sasti Nalada yang menyebutkan bahwa para putra dewa telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalada sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh di Sriwijaya, Pak. Kelompok 2, kita soal nomor 2. Jadi soalnya terdapat kampung Keling, yaitu perkampungan para pedagang India Indonesia yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Dari kelompok 2, kelompok 3 ada Permata. Silakan Permata perwakilannya. Bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit di India belum, karena menunjukkan ekspansi prajurit India ke Indonesia belum ada. Tepuk tangan dulu buat Permata. Untuk kelompok 3, kelompok 4 silakan jawab nomor 4. Pak. Coba Prisil. Dharma Duta berarti pengemban dan petugas dhamma. Perwakilan kelompok 5, Budi, Setia Budi, silakan. Lawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, aksara dan bahasa tersebut tidak sembarangan orang yang bisa menguasai dan hanya para golongan Brahmana yang menguasainya. Jabarkan dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ya. Ada dari Tiongkok, dari Arab. Nah, sementara kalau dari agama Buddha, itu yang menyebarkannya dari India itu ada sebutan dari Dharma Duta. Dharma Duta adalah misi penyiaran agama Buddha. Baik, dari yang Bapak paparkan ada pertanyaan terkait tentang teori masuk Hindu Buddha dan kebudayaannya ke Indonesia. Ya, bahkan tadi juga ada kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Masih semangat 10 IPS 2? Mana nih suaranya nih? Ini mentang-mentang daring ya, mentang-mentang daring. Ini Gary mana nih yang off kamera? Oke, on-kan dulu kameranya. Semuanya, halo. On-kan dulu kameranya, biar nampak wajah cantiknya, wajah gantengnya. Waktu kita sudah di penghabisan pembelajaran, ya. Coba dari kesimpulan dari yang dapat kita pelajari dari materi-materi masuk Hindu Buddha, ya, dan serta kebudayaannya,
yang dapat kita ambil apa saja? Coba si Yayu deh, dari tadi nih suka ini nih, bengong nih. Dalam teori Hindu-Buddha kita dapat mempelajari kebudayaan Hindu-Buddha, Pak. Kita dapat mengetahuinya. Terus juga dapat mengenal golongan atau kasta. Mungkin Putri, ada yang mau nambahin? Apa saja sih? Tidak, Pak. Sama kayak Yayu. Yayu. Sebelum berakhir, ya apa sih apa dari manfaat yang dapat kita pelajari? Mungkin kalau menurut saya, kita itu bisa kayak lebih mengetahui apa yang dulu nenek moyang kita, kan sebelum kita kan pasti ajarannya itu berasalnya kan awal mulanya dari Hindu Buddha juga. Oke, baik. Aretanisa, terima kasih. Baik, kalau dari semua teori ya ada poin-poin penting ya, betul tadi yang dikatakan sama Aretanisa, kemudian tadi juga dari si Yayu juga ya, bahwa poin pentingnya dari berbagai teori masuk Hindu-Buddha ke Indonesia, kita bisa mengambil hikmah bahwa yang Bapak bilang kan tadi ya, bahwa adanya masuknya ke agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, berarti orang-orang Indonesia sudah mengenal adanya agama, ya kan? Sudah menganut sistem keagamaan, ya, mengenal Tuhan, ya. Kemudian kita sudah mengenal tulisan, berarti ada masa meninggalkan masa zaman pra-aksara. Ya. Di pertemuan ini berarti kalian sudah ini ya, sudah sangat aktif. Terima kasih sekali, dan jangan lupa kalian mengisi LKPD yang Bapak share di Classroom. Dan untuk pertemuan berikutnya, LKPD-nya nanti kita bahas ya. Kalian kumpulkan LKPD kalian, setelah kalian isi di pertemuan berikutnya nanti Bapak tagih ya. Terus untuk pertemuan berikutnya sudah LKPD-nya, silakan kalian cek di Classroom. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali anak-anak Bapak semuanya yang ganteng-ganteng. Walaupun cuma 2 orang yang gantengnya ya, kalah sama yang cantik-cantik ya kan. Cantik-cantik, tetap semangat walaupun pembelajaran kita daring ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, kalian isi LKPD-nya yang Bapak share di Classroom. Terima kasih. Dan boleh Sama-sama, Pak. dan boleh lab group juga, ya kan? Atau mau foto-foto dulu? Bapak screenshotin dari laptop Bapak. Oke, kita screenshot dulu ya. Open cam dulu semuanya. Silakan. Ini bisa menjadi sejarah bagi kita di masa yang akan datang. Ternyata pada masa pandemik, kalian belajarnya via daring. Nah, kelas kita kelas maya. Oke, semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya lagi. Novia itu kenapa? Lagi ganti baju ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Boleh keluar. Terima kasih. Izin lift, Pak. Langsung mau bergabung ke Pak Subhan ini. Iya, terima kasih. Di double ini jadi. Permisi. Terima kasih Bu Elis. Iya.